sudah jauh. Iya, aman. Selamat siang, Tuan. Mau nanya, apakah Tuan-Tuan pernah melihat orang datang kemari tinggi, gagah? Tidak. Namanya Raden Samba. Tidak. Terima kasih. Mari. Wah, Tuan Sangker, mereka tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti Raden Samba, Tuan. Padahal kedua orang itu bekerja di sini dari pagi loh. Berarti Raden Samba tidak pernah lewat kemari, he? Waduh, jangan-jangan kita salah jalan, Tuan. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Hiralal Sangker yang di saat itu sedang mengejar Raden Samba dan ia sedang mencari tahu tentang kabar pemuda itu di Kademangan Palangsari. Tukang sihir India itu pun kemudian mengatakan bahwa ia curiga terhadap rombongan prajurit yang baru saja berpapasan dengan mereka. Namun, Ki Sutar pun menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak melihat keberadaan Raden Samba pada rombongan prajurit tersebut. Bagaimana mungkin pemuda itu berada di sana? Hiralal Sangker pun kemudian menukasnya, sebab ia belum mengetahui dengan pasti apa isi dari tandu yang dipanggul oleh para prajurit itu. Akan tetapi, yang jelas mereka melihat ada seorang wanita di dalam tandu tersebut. Dan bukan tidak mungkin bahwa Raden Samba bersembunyi di dalam tandu itu. Setelah menimang dan mempertimbangkan semua itu, mereka pun memutuskan untuk mengejar rombongan Raden Prana yang merupakan putra dari Temunggung Arya. Bagaimana kesehatan adikmu, Prana? Jauh lebih bagus dari kemarin ya. Sebelumnya dia menangis terus. Samba, ini ayahku. Bagaimana keadaan ayahmu, Samba? Sehat? Alhamdulillah, berkat doa Kanjeng, beliau baik-baik saja. Kata putraku, kesehatan Sukmawati banyak kemajuan. Betul, Samba? Oh, banyak sekali, Ayah. Tanpa Raden Samba, entah bagaimana keadaanku. Mukamu yang pucat, Ibu lihat sudah merah merona lagi. Tabib kita memang hebat, Bu. Jangan suka memuji, nanti aku lupa diri. Silakan, saya tidak ingin mengganggu. Ayo Nyai, kita tinggalkan tabib kita supaya dia bisa bekerja dengan leluasa. Saya tinggal dulu ya. Di sisi lain, tampak Jin Bargo yang di saat itu sedang bersedih karena ia lapar. Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk mencari makanan. Kebetulan di tempat itu ada Truna yang mencoba untuk membantunya. Namun sebelumnya, Truna pun menjelaskan kepada Bargo kalau ia adalah jin bodoh. Sebab ketika dilepaskan oleh Hiralal Sangker, ia tidak meminta kembali kekuatan sejatinya yang telah diambil oleh penyihir India tersebut. Sehingga seperti inilah akibatnya, walaupun telah bebas, akan tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Bahkan ia harus mengorbankan Kalagundang untuk menggantikannya masuk ke dalam botol penyihir jahat tersebut. Dan kau tahu apa akibat dari kebodohanmu itu? Kalagundang menggantikan kamu di dalam botol. Sahabatku sekarang menggantikan aku di dalam botol Hiralal Sangker. Hah? Aku sahabat celaka. Kebodohanku membuat sahabatku celaka. Bukan dengan cara begitu kamu menolong temanmu. Menolong bagaimana? Aku tidak mempunyai kekuatan. Aduh, kamu ini kok suka melakukan hal yang bodoh sih, Bargo. Kau lemah, tapi pikiranmu kan masih jalan. Ayo dipakai. Tujuan mereka berdua saat ini adalah untuk menolong Kalagundang yang sedang berada di dalam botol Hiralal Sangker. Truna pun mengajak Bargo menemui Datuk Larang Tapa, gurunya, yang kebetulan di saat itu sedang bersama dengan Bagus Sajiwo, Rindi Antika dan juga Wulandari. Setelah bertemu dengan gurunya, Truna pun menjelaskan kepada sang datuk bahwa ia sedang bersama dengan Jin Bargo dari negeri Bulbul yang merupakan sahabat Kalagundang.
Ia pun menjelaskan kalau Bargo sedang terkena sihir Hiralal Sangker yang telah merenggut tenaga sejatinya dan sampai saat ini belum dikembalikan. Mendengar penjelasan muridnya, Datuk Larang Tapa pun kemudian menyuruh Rindi Antika untuk memanggil Welu guna menolong Bargo. Tak lama kemudian, Rindi yang telah pergi pun telah kembali bersama dengan si Welu. Welu, kita kedatangan tamu. Bargo namanya. Dia kena sihir Hiralal Sangker, sehingga dia lemah tak berdaya. Kekuatannya ada di tangan Hiralal Sangker. Hah? Di tangan Hiralal Sangker? Iya, kenapa? Takut? Ini tugas dari gurumu. Oh, iya guru. Tugas saya junjung tinggi. Welu, aku bebankan tugas mulia ini pada kalian berdua. Bantulah Bargo, sehingga dia bisa kuat kembali seperti sedia kala. Baik, guru. Jin besar yang sakti seperti Bargo saja dapat dikalahkan oleh Hiralal Sangker. Apalagi kita. Salah ngomong begitu. Yang kita lihat jangan Hiralal Sangkernya, tapi yang kita lihat guru. Kalau kita pergi dan menghadapi Hiralal Sangker dengan tekad bakti kepada guru, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Yang penting, akal kita gunakan terus. Kini kita menuju pada Aji Besa Pamungkas, di mana pada saat itu ia melepaskan Grandong yang merupakan salah satu dari tawanannya. Tidak hanya Grandong saja, namun ia juga melepaskan tawanan yang lain yang sebenarnya terdiri dari orang-orang sakti golongan hitam. Dan yang terakhir, ia juga melepaskan Kiai Jamas yang merupakan tawanan utamanya. Setelah semuanya berkumpul, pemuda itu pun mengajak mereka semua untuk berkumpul di balai rumah markasnya tersebut. Ia pun kemudian duduk di atas sebuah altar atau batu besar yang mirip dengan singgasana dan dianggapnya sebagai singgasananya. Lalu pendekar Seraka itu pun menjelaskan kalau dirinya adalah Sang Ratu Adil yang merupakan raja di Raja Tatar Nusantara. Selanjutnya, Aji Basa Pamungkas pun memaksa orang-orang yang ada di hadapannya untuk tunduk di bawah perintah dan kekuasaannya. Namun ada satu orang yang langsung menentang pernyataan dan tawaran murid Ki Gede Sebayu tersebut, yaitu Kiai Jamas. Tidak, aku tidak mau. Apakah jawaban Kiai sudah dipikirkan? Untuk menjawab pertanyaanmu, tidak perlu aku pikirkan. Begitu gigihnya Kiai membela Sultan. Itulah kewajiban seorang rakyat kepada pemimpin negaranya. Aku juga pemimpin negara. Bahkan negaraku akan lebih luas daripada Mataram. Kerajaanku akan meliputi Mataram dan seluruh daratan Nusantara. Akan tunduk di bawah kekuasaanku. Akal yang waras tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Setelah menghajar Kiai Jamas dengan kejam, bahkan melebihi mak lampir, Aji Basa Pamungkas pun mengancam kepada para tawanannya untuk tidak menentang agar tidak menderita seperti sang Kiai. Di sisi lain, di tempat yang tidak jauh dari markas Aji Basa Pamungkas, tampak mak lampir, Ki Dunia Banda, serta Dewi Bajul yang sedang memastikan bahwa tempat yang mereka capai di saat itu adalah tempat yang sama dengan yang mereka lihat di Paso Benggala mak lampir. Ki Dunia Banda pun tidak habis pikir mengapa Grandong bisa kalah kepada Aji Basa Pamungkas, sebab ia telah mewariskan ajian pamungkasnya, yaitu Aji Sepi Kingkin, kepada cucu mak lampir tersebut. Apakah Grandong tidak menggunakannya, atau mungkin ajian dahsyat itu bisa dikalahkan oleh pemuda serakah tersebut? Dengan apa dia mengalahkan Sepi Kingkinku? Jangan-jangan dia memiliki ajian yang lebih hebat dari Sepi Kingkinmu. Aku jadi penasaran. Aku ingin segera berhadapan dengannya. Sabar, kita hadapi bersama-sama. Lihat Kiai,
Grandong, Bayi Samudra, Adila Sabah, Parta Dananjaya, dan Jar Kumitir. Sekarang berdiri di belakangku. Kau lihat, Kiai. Mau apa kalau aku lihat? Bergabung denganku, seperti mereka. Aji Basa Pamungkas pun kemudian kembali mengajukan tawarannya kepada Kiai Jamas untuk mau bergabung dengannya seperti Grandong dan para pendekar yang berada di tempat tersebut. Akan tetapi, sang Kiai pun tidak bergeming dan tetap pada pendirian awalnya, walaupun ia sudah diancam dan disiksa sedemikian rupa. Pemuda serakah itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya masih berharap sang Kiai berubah pikiran dan berada di pihaknya. Ia pun memberikan waktu 2 bulan lagi untuk Kiai Jamas guna berpikir lebih lanjut. Dalam jangka waktu itu Kiai belum juga merubah keputusan Kiai. Terpaksa aku kirim Kiai ke alam baka. Harap tahu itu. Kalian bebas. Mulai sekarang kalian harus patuh pada perintahku. Manusia Eden itu pun kemudian melepaskan rantai yang membelenggu para pendekar tersebut, dan ia pun mengutus 2 orang dari mereka untuk menangkap Mak Lampir dan juga Ki Dunia Banda yang sudah berada tidak jauh dari markas mereka. Tanpa panjang lebar, keduanya pun langsung menghadang Mak Lampir. Ki Dunia Banda pun mempertanyakan apa yang diinginkan oleh kedua orang itu sehingga berani mencegat mereka. Keduanya pun mengatakan bahwa Mak Lampir dan muridnya serta Ki Dunia Banda harus mau menjadi pengikut Sang Ratu Adil, yaitu Aji Basa Pamungkas, agar mereka menjadi mulia. Mak Lampir yang mendengar semua itu pun langsung memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa Sang Ratu Adil yang sebenarnya itu adalah dirinya yang akan menguasai seluruh tataran tanah Jawa dan sekitarnya. Si nenek peot itu pun marah besar karena merasa dirinya direndahkan oleh majikan kedua orang itu, sehingga kemudian terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Tampaknya kedua orang itu cukup sakti untuk menghadapi Mak Lampir dan juga Ki Dunia Banda, walaupun akhirnya mereka pun dapat dikalahkan. Mana kesaktianmu, anak muda? Ayo keluarkan untuk menjajal kesaktian ratumu ini. Grandong, aku nenekmu. Kenapa kau menendangku? Mak Lampir menjadi sangat terkejut karena Grandong yang datang secara tiba-tiba itu langsung menyerangnya. Walaupun ia telah mengatakan segala sesuatunya kepada si Grandong, namun makhluk itu masih kelihatan buas dan beringas, seperti akan menerjangnya kembali. Melihat semua itu, Mak Lampir pun langsung kabur dengan diikuti oleh Ki Dunia Banda serta disusul oleh Dewi Bajul yang sedari tadi hanya menjadi penonton saja. Namun sayang sekali nasib naas menimpa wanita tersebut karena belum juga ia bergerak lebih jauh. Mendadak saja dirinya tertangkap oleh Aji Basa Pamungkas dan para anak buahnya. Lepaskan! 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 Tambah satu lagi pengikutku. Lepaskan! Maaf, kami belum bisa menangkap Mak Lampir dan Ki Dunia Banda, Kanjeng Gusti Ratu Adil.
Tidak apa-apa. Biar keduanya itu bagianku. Ya. Serombongan tamu mohon menghadap, Kanjeng. Dari mana? Hindustan. Hindustan? Benar, Kanjeng. Paman, apa kita pernah mengundang seseorang untuk datang kemari? Perasaan Paman tidak pernah, Kanjeng. Kini kita menuju pada Kademangan Palangsari, di mana pada saat itu Temenggung Arya sedang mendapat laporan dari prajuritnya bahwa ada serombongan tamu dari Hindustan yang hendak menghadap. Sang Temenggung pun mempersilahkannya, sehingga prajurit itu pun langsung menuju arah pintu gerbang untuk memberitahukan tamunya yang ternyata adalah Hiralal Sangker. Lelaki licik India itu pun kemudian membawa 2 orang prajuritnya guna membawa hadiah yang akan diberikannya kepada sang Temenggung. Dan sebenarnya hal itu hanyalah alasan saja agar ia bisa masuk ke dalam wilayah Katemenggungan untuk mengejar Raden Samba dan mencari kabar tentang keberadaan pemuda tersebut. Setelah menghadap Temenggung Arya, Hiralal Sangker yang bernama asli Namut Pataji itu pun memberikan hadiahnya. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan utusan dari Adipati Jaya Wisuda dari Kadipaten Banjarharja untuk mencari putranya yang hilang beberapa waktu yang lalu. Oh, jadi Andika ini duta dari Kadipaten Banjarharja? Betul. Sebagai bukti kebenaran hamba, bersama hamba ada beberapa petinggi dan prajurit dari Kadipaten Banjarharja. Sudah beberapa hari dia ada di sini. Atas nama Tuan Adipati Jaya Wisuda dari Kadipaten Banjarharja yang mengutusku, bolehkah hamba mengajak pulang Raden Samba, Tuan Tumenggung? Tunggu di sini. Aku utus bawahanku untuk memanggilnya kemari. Tidak. Bolehkah hamba langsung menemuinya? Sama. Di sini pun Andika akan bertemu langsung dengannya. Penggawa, pergilah ke Kaputren. Panggil Raden Samba kemari. Utusan sang Temenggung itu pun langsung menuju tempat Raden Samba. Namun sebelum ia sampai, Raden Prana pun memanggilnya dan mempertanyakan tentang tamu yang katanya berasal dari Hindustan. Prajurit itu pun menjelaskan kalau orang Hindustan itu adalah utusan dari Kadipaten Banjarharja untuk membawa pulang Raden Samba. Mendengar penjelasan prajurit tersebut, Prana pun kini baru mengerti mengapa Raden Samba langsung kabur setelah melihat rombongan orang asing itu berada di depan gerbang. Prana pun kemudian mengajak prajurit itu kembali ke balai pertemuan untuk menjelaskan kepada ayahnya langsung tentang kepergian Raden Samba dan adiknya Rara Sukmawati. Sebab kalau prajurit tersebut yang melapor, maka ia akan bisa celaka karena tugasnya tidak berhasil. Dia pergi bersama Sukmawati, ayah. Pergi? Betul. Dia pergi bersama putriku. Dengan putri Tuan Tumenggung? Celaka sekali, Celaka? Celaka bagaimana maksud Andika? Sulit untuk diterangkan sekarang. Lebih baik kita cari bersama-sama, sehingga kita bisa mendapatkan Raden Samba dan putri Tuan Tumenggung. Cepat sebelum terlambat, Tuan Tumenggung. Ada apa ini sebenarnya? Nanti akan aku tunjukkan siapa Raden Samba sebenarnya. Kita selamatkan dulu putri Tuan. Cepat, jangan buang waktu. Bagaimana ini? Ikuti saja, ayah. Mau apa dia sebenarnya? Pernyataan Hiralal Sangker benar-benar membuat Temenggung Arya menjadi bingung. Namun Prana yang kelihatan tidak senang dengan orang Hindustan itu pun kemudian mengatakan kepada ayahnya untuk mengikuti saja perintah orang tersebut, sebab ia ingin mengetahui apa maksud orang asing itu sebenarnya. Sementara itu di Kadipaten Banjarharja, Adipati Jaya Wisuda sedang kedatangan tamu orang-orang golongan putih yang merupakan kelompok Datuk Larang Tapa. Sang Adipati pun menceritakan tentang putranya yang hilang, sampai datangnya orang Hindustan yang kemudian diperintahkannya untuk mencari Raden Samba. Ia tidak mengenal Hiralal Sangker,
Namun ia yakin bahwa orang Hindustan itu adalah orang yang baik karena niatnya juga baik, yaitu untuk membantunya mencari Raden Samba. Adipati Jayawisuda pun kemudian mempertanyakan tentang tujuan kedatangan Datuk Larang Tapa dan kawan-kawannya ke tempat itu, dan sang datuk pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari Raden Samba untuk menyembuhkannya. Aku obati. Diobati? Apakah dia sakit? Perasaan selama ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Dia kena sihir Kalasarpakanaka. Jika sihir itu tidak dibebaskan, maka Raden Samba akan menjadi manusia ular selamanya. Apa itu Kalasarpakanaka? Sihir ular. Jika dilihat oleh orang biasa, Raden Samba separuhnya badan manusia biasa, separuhnya lagi ular. Aku dan semua orang yang melihatnya tidak seperti yang Andika katakan. Aku melihat putraku sebagaimana wajarnya manusia. Berkaki, ya seperti manusia. Menurut Andika semua, apakah betul putraku separuh manusia, separuh ular? Tidak, Kanjeng. Dia itu bohong. Tampaknya akan terjadi kesalahpahaman antara Datuk Larang Tapa dan Adipati Jayawisuda. Memang sulit untuk menjelaskan tentang penyakit yang sedang diderita oleh Raden Samba kepada orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu hitam ataupun ilmu sihir. Para petinggi kadipaten yang berada di situ pun kemudian justru mengatakan bahwa Datuk Larang Tapa adalah pembohong. Namun walaupun begitu, sang datuk masih bersabar dan mencoba untuk kembali menjelaskan kalau pasti Raden Samba telah menggunakan sebuah ajian yang bisa menutupi bentuk ular tubuhnya. Akan tetapi, hal itu hanya bersifat sementara saja, dan jika Raden Samba melanggar 3 pantangan, maka kekuatan ilmu yang melindunginya akan musnah atau sirna, sehingga orang biasa akan melihat pemuda itu sebagai ular berkepala manusia. Setelah mendengar penjelasan Datuk Larang Tapa yang panjang lebar, Adipati Jayawisuda pun justru menjadi marah dan mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah. Ia pun mengatakan bahwa Datuk Larang Tapa telah mengarang cerita bohong untuk mendapatkan uang di tempat itu. Padahal justru Hiralal Sangkerlah yang sesuai dengan omongan Adipati sok tahu tersebut. Sudahlah Rindi, Kanjeng Adipati belum tahu apa yang kita maksud. Kita cari sendiri saja. Ayo. Hei, tunggu! Tunggu! Mau kemana kalian? Bukankah Andika telah mengusir kami? Andika mau mencari putraku? Dia memang membutuhkan aku. Putra Andika perlu pertolongan. Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.